Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Al-ayah bimakna wallahu a'lam bimurad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala du'a Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Yuk sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Kemudian kita mudah-mudahan disampaikan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan yang pun penuh dengan kemuliaan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Ala sayyidil mursalin. Pertama dan yang paling utama, yang terhormat dan yang saya muliakan, Ketua daripada remaja Majlis Taklim Mushola An-Nur Kampung Peladen, Bang Jana dan jajarannya, yang sama-sama kita doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat dan yang saya muliakan, Ketua RT 02 Bapak Budi. Ada Pak RT-nya? Ada? Mana Pak RT? Kita doakan Pak RT semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan, amin. Dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Pak RT ditambahkan lagi istrinya. Amin ya Rabbal. Pak RT mau nambah lagi? Istrinya mau Pak? Baru satu, alhamdulillah. Yang terhormat dan yang saya muliakan, Ketua DKM Mushola An-Nur Bapak Amiruddin. Sama-sama kita doakan semoga senantiasa beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Yang terhormat dan yang saya muliakan, Pembina Majlis Taklim Firman Bapak Sari Herlambang.
yang senantiasa mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang saya muliakan Ketua Majelis Taklim Firman Al Ustaz Lukman, yang mana orangnya? Ustaz, sama-sama kita doakan guru kita nih, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang saya muliakan hadirin bapak-bapak, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, wabil khusus saudara saya Al Ustaz Syahid, beliau pembina daripada Majelis Taklim An-Nur. Ini sahabat saya, saudara saya yang satu perjuangan di Masjid Lotemar Al-Hikmat, Lotemar Bintaro. Beliau sampai alhamdulillah ke tempat ini diberikan oleh Allah, dikasih hadiah biar menetap di sini. Siapa hadiahnya? Allah kasih cewek yang cantik jelita, betul? Cantiknya bagaikan bidadari, betul? Mudah-mudahan ini pengantin baru nih. Pengantin baru kita sama-sama doakan, mudah-mudahan dijadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, di tim hadroh yang tadi sudah mengumandangkan daripada syair-syair salawatnya, insya Allah sebagai kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan diberikan syafaatul uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santri dan santriawati, para pemuda dan pemudi, para santri dan santriawati, jadi perawan harus hati-hati. Ada perawan, ada Neng, perawan hati-hati nih. Jadi perawan harus hati-hati, jangan keluar rumah kalau tidak ada izin dari umi ataupun abi. Sebab zaman sekarang zaman era globalisasi, banyak manusia, banyak cewek yang hamil tanpa seorang suami. Ada di sini ada? Mudah-mudahan di sini tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan ini kampung Peladen diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini kampung Peladen, tadi kalau saya dengar cerita sambutan-sambutan dari Pak RT, dari pembinanya, Masya Allah, ini sangat luar biasa semangat ngajinya mereka, Pak. Mudah-mudahan ini dengan adanya pengajian-pengajian seperti ini diberikan keberkahan ini kampung oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bertepang wajah di tempat yang mulia ini. Moga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tawakupan daripada Majelis Taklim Reman nih, luar biasa nih premannya gagah ini ya, premannya ngaji. Apa itu reman? Remaja musolahan. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan kita kumpulnya di tempat ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan dari pengajian ini mudah-mudahan dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, Bang Fajri nih wasilahnya, beliau yang undang saya. Bang Fajri kita doakan biar sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan diberkahkan, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau bukan diundang sama Bang Fajri, saya nggak mungkin sampai di sini. Pada maghrib saya ngisi acara di Rawabuntu di Serpong. Ya, selesai jam 9 langsung saya tarik gas sampai ke sini. Kalau ditelepon-teleponin sama Ustaz Syahid, Ustaz udah gimana? Bang Fajri belum sama.
Ini dari Sherlock. Saya pertama kali pas nikahan ini nih, Pak Ustadz Syahid kesini, jadi agak-agak hafal lah kesini. Karena kata Bang Fajri tidak jauh tempatnya dari rumahnya waktu itu pernikahannya Ustadz Syahid. Alhamdulillah ini rodo kedua Pak. Ya, saya di rodo kedua di sini. Ya, alhamdulillah. Saya cuma minta doanya mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur saya, umur kita semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia, manusia sejati anti korupsi, manusia termulia anti durhaka yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagaikan permata yang indah bila dipandang mata, dan bagi siapa saja yang melihatnya pasti dia akan jatuh cinta kepada siapa? Cinta bukan kepada Jaka Suara, cinta bukan kepada Ustadz Syahid, cinta bukan kepada Bang Fajri, cinta bukan kepada tim Hadroh, tapi cintanya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati malam ini Isra wal Mi'rajnya beliau. Alhamdulillah dengan adanya acara ini banyak hikmah untuk kita semua. Tadi disampaikan oleh Ustadz Syahid bahwa kita harus banyak-banyak bersilaturahmi. Salah satu hal yang akan membuat kita dipanjangkan umur kita, dibanyakan rezeki kita oleh Allah, yaitu dengan memperbanyak bersilaturahmi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini dalam acara Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan menyampaikan satu riwayat perjalanan daripada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad telah kita ketahui bersama di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan juga mengendarai kendaraan buruk. Betul apa tidak? Itu yang kita kenal dalam sejarahnya. Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat pemandangan-pemandangan yang ada di surga, dan juga melihat pemandangan-pemandangan yang ada di neraka. Saya tanya remaja-remaji daripada Majelis Taklim Reman ini, saya tanya, mau masuk surga apa neraka? Yang benar, mau masuk surga apa neraka, Neng? Susah apa gampang? Gampang-gampang susah? Susah apa gampang? Gampang sebenarnya. Banyakin sholawat aja, makin harus masuk surga insya Allah. Mau masuk surga, Neng? Bila ingin masuk surga, pintu selalu terbuka. Satu bekal yang utama yaitu iman dan takwa. Apa, Neng? Iman dan takwa. Iman dan takwa. Kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, satu bekal yang utama yaitu iman dan takwa. Apa itu iman? Iman itu artinya percaya kepada Allah. Jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ustadz Syahid di saat beliau berada di dalam kandungan 4 bulan di dalam kandungan orang tuanya, itu udah ditentukan, udah ditiupkan ruhnya oleh Allah. Nih jodohnya Ustadz Syahid orang kampung Pelade. Rizkinya sudah ditentukan oleh Allah, kehidupannya sudah ditentukan oleh Allah. Begitupun kita semua yang ada di sini, jodoh kita, rezeki kita, kematian kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Maka kita harus beriman kepada Allah, percaya
perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kalau bukan karena iman kita tidak masuk akal. Betul tidak? Betul. Tapi kalau ada iman di dalam diri kita, Allah berkehendak, betul? Kalau Allah berkehendak ingin memperjalankan hambanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah, tidak masuk di akal menurut akal pikiran kita. Tapi kalau ada iman di hati kita, kita percaya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, langit pertama, langit kedua, ketiga sampai keempat dan ketujuh, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad diperjalankan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin nih. Ya, kita harus yakin kepada Allah bahwa semuanya Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bekalnya takwa. Apa nih? Takwa bukan botak di bawah. Takwa bukan takut kepada yang tua, tapi takwa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah itu larangan Allah kita tinggalkan, perintahnya kita laksanakan. Betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu bekal yang utama yaitu iman dan Takwa. Baca Quran dan puasa, sholat zakat jangan lupa. Itulah bekal yang utama apabila ingin masuk surga, apabila ingin masuk surga. Sekali lagi, apabila ingin Masuk surga. baca Quran jangan lupa, dan puasa, sholat zakat jangan Lupa. Sudah sholat isya belum? Sudah sholat maghrib belum? Nanti jangan sampai pulang dari sini nanti sholatnya ditinggali, ya. Tidak ada artinya nih acara-acara Isra Mi'raj seperti ini kalau kita akhirnya meninggalkan sholat. Kenapa? Karena oleh Nabi ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah, salah satunya yaitu perintah sholat zakat jangan lupa. Itulah bekal yang utama apabila ingin masuk surga. Sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wabil hadi Rasulillah. wa kulli mujahidillah bi ahli badri. Ya Allah, baca solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi saat ini kita berada di bulan Sya'ban. Bulan apa? Sya'ban. Sya'ban. Sekarang kalau tidak salah tanggal 11 bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam nisfu Sya'ban. Ya, besok bentar lagi tuh. Suang ada yang di sini nisfu Sya'ban? Sudah ya, suka ya. Baca Yasin, doa bersama, minta kepada Allah. Di malam itu siapa yang meminta akan kabulkan. Siapa yang berdoa akan diijabah oleh Allah. Maka jangan lupa banyakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Sya'ban dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Salah satu jawabannya kenapa bulan Sya'ban ini dimuliakan oleh Allah, satu,
adanya malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, di bulan inilah diturunkan ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, ini bulan disebut dengan bulan solawat. Perbanyak kita membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Sering kita dibaca sama tadi tim hadroh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat, solawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang kampung Peladen, jika kamu beriman, sallu alaihi wasallimu taslim. Bersolawatlah kamu sekalian dan sampaikan salam penghormatan kepada beliau. Siapa beliau? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Banyak orang-orang yang dimuliakan di bulan ini oleh Allah. Kenapa? Mereka memperbanyak membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti mereka yang paling banyak bersolawat. Tadi udah baca solawat di tim hadroh, masya Allah. Kita doain tim hadroh ini biar pada sukses, amin. Amin. Yang masih jomblo biar cepat dipertemukan dengan jodohnya, amin. Amin. Masih jomblo, kamu masih jomblo. Tadi kata pembina Majelis Taklim nih, kalau masih jomblo, ayo nikah gitu. Ini udah enak banget ya, udah nikah, udah bulan maduan kan ya kan ya. Ya, nanti nyusul, insya Allah kalian semua mendapatkan calon pasangan hidup yang soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus zakat? Kenapa kita harus puasa? Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana perjalanan Nabi. Ketika Nabi diajak untuk melihat pemandangan yang ada di surga, Nabi senang, bahagia, indah, mempesona. Karena di sana ada taman-taman surga yang luar biasa. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi ketika diajak untuk melihat pemandangan-pemandangan yang ada di neraka. Tadi kalau saya tanya pasti nggak mau masuk surga. Ya, jangan surga yang engkau janjikan, neraka yang engkau berikan. Manis yang engkau janjikan, katanya pahit yang engkau berikan. Siapa biasanya? Jambu, ya, janji busuk siapa? Nih yang punya cowok-cowok nih. Ya, suka dikibulin lo nih, ya kan? Ya? Suka dibohongin, suka diselingkuhin nih, suka sakit hati nih. Jangan pacaran kalau kamu sakit hati, ya kan? Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajak untuk melihat pemandangan yang ada di neraka, Nabi diajak melihat pemandangan yang ada di neraka, dari neraka tingkat pertama sampai ke neraka tingkat ke-7. Neraka itu ada 7 tingkatan. Ini bumi ada 7 lapis, langit ada 7 lapis. Ya, neraka juga ternyata ada 7 tingkatannya. Dan neraka yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di neraka tingkat pertama, neraka Jahanam namanya, banyak orang yang disiksa karena durhaka pada Tuhannya. Nabi melihat banyak orang yang disiksa di dalam neraka tingkat pertama. Badannya digantung menyungsang, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, di bawahnya sungai darah bercampur nanah.
Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapakah mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat pertama ini? Mereka kok ditenggelamkan? Kok mereka digantung kepalanya ke bawah, kakinya ke atas? Siapa mereka ya Jibril? Apa jawaban daripada malaikat Jibril? Ya Rasulullah, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat pertama ini, neraka jahanam namanya, yaitu mereka yang ketika di dunianya tidak percaya dengan adanya Allah, tidak beriman kepada Allah. Maka kita harus percaya. Kita sering katakan la ilaha illallah, bahwa kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Neraka pertama untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun lagi Nabi ke neraka tingkat kedua. Hadirin yang dirahmati Allah, di neraka tingkat kedua, neraka Lazok namanya, banyak juga orang yang disiksa di dalamnya. Siksaan semakin mengerikan. Jadi semakin dalam, maka siksaannya akan semakin mengerikan. Siapa mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka tingkat kedua ini? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada di antara kita, mungkin ada di antara keluarga kita, tapi mudah-mudahan orang kampung Pelademah tidak ada. Amin ya robbal. Di neraka tingkat kedua, keberapa nih? Neraka Lazo itu namanya. Banyak juga orang disiksa karena meninggalkan sholatnya. Ngapain mereka meninggalkan sholat? Hati-hati, pesan jaga suara dari pengajian ini, karena oleh Nabi dalam Isra Mi'raj yaitu sholat. Pulang dari sini jangan lupa dijaga sholat kita. Amin ya robbal. Jangankan yang ninggalin, yang sholat aja kata Allah celaka. Fawailul lil musallin kata Allah, maka celakalah orang-orang yang sholat. Bayangin, orang sholat aja celaka. Siapa mereka yang celaka dalam sholatnya? Dijawab oleh Allah dalam surat Al-Ma'un ayat selanjutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Padahal amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah, yaitu as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Itu amalan paling utama di sisi Allah, sholat tepat pada waktunya. Maka pesan saya dari sini, ini anak-anak muda, remaja-remaji, ya, para santri dan santriawati, bapak-bapak hadirin, jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat kita. Kenapa? Orang yang meninggalkan ibadah sholat maka dimasukkan ke dalam neraka tingkat kedua, namanya neraka Lazo. Di neraka tingkat ketiga, neraka Hutomah namanya. Ular melilit orang berdosa karena meninggalkan puasa. Meninggalkan apa? Puasa. Mereka yang disiksa di dalam neraka tingkat ketiga, di neraka Hutomah namanya. Ular melilit orang berdosa. Mereka dililit oleh ular yang luar biasa besarnya, punya ribuan kepala. Masuk ke hidung, masuk ke mulut, masuk ke telinga, sampai ke dalam perut. Dikoyak-koyak perutnya mereka. Siapa mereka yang dikoyak-koyak perut ini? Mereka yang disiksa di dalam neraka tingkat ketiga ini. Siapa mereka ya Jibril? Mereka adalah yang ketika di dunianya suka meninggalkan ibadah puasa. Pesan jaga suara, pulang dari tempat ini yang punya hutang puasa.
Neng punya hutang puasa Neng? Punya. Neng tinggal berapa hari lagi bayar Neng? Ini udah pertengahan, punya waktu kalian 2 minggu ke depan, ya 2 minggu ke depan. Kalau masih punya hutang puasa yang Ramadan tahun lalu, segera baik. Jangan ada hutang di antara kita, begitu Neng ya. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, Neng, kalau masih punya hutang puasa, mungkin juga yang cowok-cowok nih masih punya hutang puasanya, maka jangan lupa besok mah mudah-mudahan puasanya rajin-rajin. Amin ya robbal. Jangan yang lain puasa, besok siangnya yang lain buka ikut buka, yang lain sahur ikut sahur, tapi yang lain puasa dia makan buah semangka. Na'udzubillah. Maka neraka tingkat ketiga ini jangan lupa, ini untuk mereka yang suka meninggalkan ibadah puasa. Ya, mudah-mudahan rajin-rajin puasanya. Amin ya robbal. Turun lagi Nabi ke neraka tingkat keempat, namanya neraka syair. Untuk siapa neraka syair ini? Ketika Nabi turun ke neraka tingkat keempat ini, Nabi melihat. Saya tanya, ada yang punya lidah gak? Di sini punya lidah semua? Ada orang yang dipotong lidahnya berkali lipat. Dipotong lidahnya pakai gunting, pakai samurai, pakai golok, pakai kampak. Siapa mereka yang dipotong lidahnya di neraka tingkat keempat ini? Ketika dipotong, nyambung lagi, dipotong lagi, nyambung lagi, dipotong lagi, nyambung lagi. Begitu dan begitu mereka yang disiksa di dalam neraka tingkat keempat ini, hadirin yang dirahmati Allah, karena mereka selama hidupnya ketika berada di dunianya, gambaran mereka ketika di dunianya yaitu mereka yang suka berdusta. Suka apa toh? Dusta. Maka jangan ada dusta lagi di antara kita. Neng. Mereka yang suka berbohong, mereka yang suka membicarakan kejelekan-kejelekan orang, yang suka membuka aib orang lain, yang suka menghasut, ya, dan mengumpat, mengadu domba kalau bahasa kita. Mereka yang suka menghasut dan mengumpat, ketika itu mereka akan dipotong lidahnya berkali lipat karena mereka suka menghasut dan mengumpat. Di neraka tingkat keempat, sakitnya teramat dahsyat, lidah dipotong berkali lipat. Yang suka menghasut dan mengumpat, ngapain Neng? Yang suka ngomongin hati-hati. Katanya kalau menurut sejarah, katanya perempuan itu paling banyak membicarakan orang lain. Lagi ngaji ngerumpi, betul? Lagi di sekolah ngerumpi, lagi di musola ngerumpi, betul? Di jalan, di kerjaan, tapi di sini mah enggak. Alhamdulillah. Hati-hati, jangan sampai lidah kita nanti dipotong. Ya, jangan suka bohong sama orang tua, bohong sama guru. Ya, jangan. Harus sayang dan cinta kepada orang tua kita. Singkat cerita, turun lagi Nabi ke neraka tingkat keberapa nih? 5. Nah, sebentar lagi kita selesai. Sampai 7 aja, jangan banyak-banyak ya. Sampai 7, karena saya ceramah di sini mau lama, mau sebentar, amplopnya sama udah dilempar Bang Fajri. Ya, jadi tapi Bang Fajri, saya mah gak mikirin amplop ya. Yang penting pulang dari sini saya dapat doa dari sini, dari tim hadro, dari jamaah nih cewek-ceweknya, dari bapak-bapak pulang dari sini jaga suara dapat doa, gitu ya. Kalau udah didoain mah dari sini Bang Fajri dan Ustaz Syahid, bapak dan yang lainnya, ustaz-ustaz yang lain, pulang dari sini saya nanti dapat amal, Bang. Amal, punya amal dari sini. Nih, saya ajarin misalnya hari ini biar jangan sampai ninggalin sholat, jangan sampai lagi ninggalin puasa, ya, biar dapat amal. Saya mah gak butuh amplop, Ustaz Syahid. Kalau cuma
nyari amplop dong, saya ke sini. Di rumah saya juga banyak gepok. Ya. Enggak di sini. Banyak. Cuma kosong. Kosong doang memang banyak, tapi saya bukan nyari amplop ke sini. Nyarinya aman. Gitu ya. Ada yang bilang amplopnya memang bisa nggak butuh, tapi duitnya juga. Yang butuh itu istri saya butuh duit buat beli kerudung. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar lagi sampai jam 12 nanti keburu ngantuk. Jangan sampai tubuhnya nanti kesiangan ya, jangan nanti gara-gara pengajian dan sini tubuhnya kesiangan. Dikit lagi. Di neraka tingkat kelima, neraka sakor itu namanya. Banyak juga orang disiksa karena suka berbuat zina. Buat apa nih? Yang suka maksiat, yang suka pacaran ada di sini yang suka pacaran? Ada. Mereka yang pacaran yang suka berbuat zina, maka mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka tingkat kelima. Yang punya pacar putusin mulai sekarang. Putusin. Siapa? Adik putusin. Putus ya. Daripada kamu dimasukkan ke neraka mau. Mau putusin mulai sekarang. Kalau kayak di TV itu katakan putus, benar nggak? Begitu nih, ya. Asik. Sekarang judulnya adik aja pokoknya. Ya. Enggak. Ya. Di neraka tingkat kelima mereka ada yang ditonjok ininya matanya, ditonjok mulutnya, ditonjok telinganya, ditonjok perutnya, ditonjok itunya. Nggak mau selesai ngomong di sini. Jorok banget. Itu mereka nanti kemaluannya akan ditonjok. Kenapa mereka tuh pelacur? Nih kalau zaman dulu mah jablay, edong-dot. Zaman sekarang apa disebutnya? Cabai-cabean. PSK, open BO. Hati-hati yang begitu. Nanti mereka bahkan ada yang dililit sama payudaranya sendiri nih. Naujud. Makanya ada nyanyian rundah tuh. Ya. Nakunau gelis lobanu bangun. Nakunau cantik lobanu bangun. 3 nama eta kartukan setan. Gitu ya. Pancoklah kopi. Jawa saja. Pancoklah kopi susu. Ada kopi susu? Tadi saya ulangin. Untung saya minum kopi susu tuh. Akhirnya saya dikuatin sama Allah. Oh, susu luar biasa berkah. Nih, tim Handroh kalau pengen diberkahkan, dikuatkan diri kita tuh, jangan lupa. Kalau usaha saya jangan ditanya ya. Ini susu. Air susu itu minuman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kan ketika disosialisasikan dihadapkan dengan 2 minuman. Berapa minuman? Yang satu arak, yang satu. Untungnya ketika disuruh milih di antara 2 gelas itu susu dan arak, untungnya Nabi milih susu. Air susu, minum air susu. Ya. Apa katanya? Kalau misalnya Nabi memilih arak, umat-umatnya kata Jibril itu akan menjadi pemabok semua. Untungnya ngambil air susu. Anak muda jangan ngambil susu-susu yang itu, ya. Hati-hati. Jangan seperti itu, ya. Jadi di neraka tingkat kelima ini mereka yang suka berbuat zina. Bahkan ada yang satu riwayat yang menjelaskan. Apabila di suatu kampung nih Pak, di kampung Peladen, ada satu orang katanya melakukan zina satu rumah, maka kebagian dosanya 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah ke belakang. Berarti bisa satu kampung, bisa satu kompleks itu.
bisa satu kelurahan itu, bisa satu kabupaten. Makanya banyak bencana-bencana alam sekarang. Ada yang naik-naik ke puncak gunung, di gunung melakukan kemaksiatan. Ada yang jalan-jalan ke pantai, di pantai melakukan kemaksiatan. Jalan-jalan aja Bang. Nih, jalan-jalan aja dipanggil ke Bali, ke pantai Bali. Wow. Amazing. Nanti ketemu gunung kembar. Hati-hati tuh. Ya, saya aja tadi dari Rawabuntu, Ustaz Zahid, dari Rawabuntu. Takut telat saya ke sini. Ternyata kalau saya berangkat jam 10 juga tadi masih nyampe ya. Di jalanan malam minggu kan ya. Malam minggu, malam banyak orang yang berdua-duaan gitu. Malam yang panjang di malam minggu itu. Ya Allah, itu zaman sekarang nih. Hati-hati kalau yang di sini mangga ya. Enggak di sini. Tutup aurat nih. Satu helai rambut perempuan terlihat sama laki-laki yang bukan mahramnya nih, maka 70.000 tahun akan direndam di neraka. Bukan hanya kamu aja nih, bapakmu ditarik. Bukan hanya bapakmu saja nih, adik kamu yang laki-laki ditarik. Bukan hanya adik kamu doang nih, kakak kamu yang laki-laki ditarik, diseret ke neraka. Bukan hanya itu, pamannya diseret, kakeknya diseret. Kenapa? Cuma gara-gara satu helai tutup aurat nih. Nggak apa-apa, jangan dulu berhijab, bercadar-cadar jangan dulu kalau masih belum siap. Minimal pakai kerudung, ditutup auratnya. Betul tidak? Ya, hati-hati. Kadang-kadang saya tadi berangkat dari Solo sampai ke sini, di perjalanan banyak orang yang bawa motor, yang bawa mobil di perjalanan. Saya kalau beli ayam kremes tuh pahanya, itu mahal 15.000. Tapi saya di jalan kalau nggak dilihat mubazir, dilihat dosa, bener nggak? Benar. Siapa yang salah? Cewek mantre. Saya beli ayam geprek, bayar 15.000, tapi lihat itu paha cewek. Gratis titis. Asik. Benar nggak Kang? Kalau nggak dilihat karena malu sama peci saya kadang. You can see. Ada yang you can see. Nah, hati-hati nih, pesan saya kepada remaja-remajinya nih, jangan sampai buka aur. Ayo salah nih, hati-hati nih ya nih. Oh, direkam lagi nih ya. Saja suara ceramah di kampung Peladen, katanya suruh membuka aurat. Jangan ya Neng ya, tapi harus ditutup, jangan dibuka Neng. Ya, ini mah kadang-kadang benar kata Ustaz Ahid tadi. Ya, zaman sekarang TikTokan, goyang. Mending kalau yang memang mereka yang nggak tahu ilmunya, tapi ngaji begini jangan, ya Neng ya, jangan TikTokan di depan kamera gitu ya. Ini sampai yang bercadar-cadar, sampai yang bersaki-saki, goyang-goyang di depan kamera. Katanya cinta kepada Nabi Muhammad, tapi menyakiti hati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 5. Jadi dia putus titik mulai sekarang dia. Jodoh udah ditanggung oleh Allah, ya, udah ditentuin. Kalaupun sekarang kamu putus sama dia, kalau dia jodoh kamu nanti datang lagi. Ditolak lagi, putri tas deh. Jangan dukun bertindak tapi tas yang berputar. Itu santri mah. Ya, tas yang berputar tuh kalau selesai itu. Zikirnya, puasanya, cerita masa selesai dulu. Puasanya aja 2 tahun, saya nggak kuat. 2 tahun lagi masuk. Makanya sekarang istrinya didatangin, Ustaz Zahid, nggak perlu nyari ke Sumatera, nggak perlu nyari itu ke Jawa kemana-mana. Di kampung Peladen sudah ada Ustaz Zahid, jamaahmu luar biasa. Alhamdulillah. Neraka tingkat kelima, turun lagi neraka Nabi ke neraka tingkat ke-6. Mudah-mudahan di sini yang kelima juga nggak ada, amin ya robbal. Jangan sampai Neng ya. Ya Neng, cinta sama ibu bapaknya Neng. Kalau cinta harus ditutup auratnya oleh rezeki. Ya, jangan cuma ngaji doang Neng, pakai kerudung.
Ya, kalau di depan suamimu, kayak ini di depan Ustaz Sahid, ya, istrinya mau dibuka, ya semua boleh, nggak ada masalah. Kalau di depan suami, kalau di depan orang lain, apalagi cuma baru pacar, belum tentu jodoh, udah dilihat-lihatin, jangan, ya, kau jangan nakal nih kamu. Mudah-mudahan ada bangga ya. Insya Allah. Turun lagi Nabi ke neraka tingkat ke-6. Di neraka tingkat ke-6, Nabi melihat banyak orang yang dipotong tangannya. Dipotong apanya nih? Tangan dipotong, diancang-ancang bagaikan sayur kacang panjang. Bagaikan apa dong? Kacang panjang. Neng punya kacang nggak Neng? Punya? Panjang apa pendek? Jangan tahu. Di neraka tingkat ke-6 ini banyak orang yang dipotong tangannya bagaikan sayur kacang panjang. Siapa mereka yang dipotong tangannya ini? Dicincang seperti motong daging kambing, sapi dan lain sebagainya. Seperti dicincang, dipotong-potong. Neng pernah potongin kacang panjang nggak? Buat di kare dokter, buat di sayur, digituin. Kare dok. Mereka dipotong tangannya. Sudah dipotong, nyambung lagi, dipotong, nyambung lagi, dipotong, nyambung lagi. Begitu dan begitu, tidak ada hentinya di neraka tingkat ke-6 ini mereka. Siapa mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-6 ini? Di neraka tingkat ke-6 siksaan semakin mengerikan. Tangan dipotong, diancang-ancang bagaikan sayur kacang panjang. Itulah siksaan bagi orang yang suka mencuri barang orang. Mereka yang suka mengambil barang orang lain, mencuri, korupsi, ya, yang korupsi, yang mencuri, yang mengambil barang yang bukan hak atau miliknya, maka mereka nanti akan dipotong tangannya, diancang-ancang. Ya, jangan suka di sini mungkin banyak suka kehilangan kita, kehilangan motor, ya, kehilangan mobil, kehilangan uang, ada yang bongkar supermarket, Indomart, Alfamart, kadang-kadang begitu ya. Tapi ini walaupun reman nih, jangan. Ini mah reman yang beriman kepada Allah. Amin. Ya Robbal. Dipotong mereka yang suka mencuri atau mengambil barang orang lain yang bukan haknya, yang suka korupsi. Ada yang suka korupsi di sini ada? Insya Allah tidak ada. Ya, jangan suka korupsi. Dan yang ya, Ustaz, kata yang cewek, saya kemarin dicuri. Apanya yang dicuri? Hati saya. Sama siapa? Sama Adit. Yang begitu. Dek, jangan suka curi-curi ya. Ada yang curi waktu, ada yang curi hati. Stop, jangan curi hati. Gitu kan? Jadinya bilang begitu deh. Stop, jangan dulu kan masih sekolah. Nanti kalau udah lulus sekolah, udah kerja, udah punya penghasilan, silahkan datang. Lamar aku ya, lamar aku dong. Gitu dong. Ya, jadi ya masih sekolah aja masih kelas berapa? Apalagi masih kelas 2 SMA, masih jauh, belum juga kuliah. Ya, kuliah belum tentu dia jadi jodoh kamu. Ya, jangan. Nanti ngejagain diri orang lagi. Pas datang cuma hanya jadi tamu undangan. Sedihnya bukan main begitu sedih. Datang ke undangannya, diundang sama mantannya, hanya jadi tamu Maka hati-hati di neraka tingkat ke-6 ini bagi mereka yang suka mencuri barang orang lain tanpa haknya. Tanpa haknya. Satu lagi. Turun lagi Nabi ke neraka tingkat ke-7. Keberapa? Namanya neraka Hawiyah. Di neraka Hawiyah ini banyak orang yang disiksa, bahkan ada yang dibakar sampai melepuh. Tubuhnya dibakar.
Bahkan dia lari dikejar-kejar, dipakaikan pakaian dari api neraka. Di neraka Hawiyah ini luar biasa panasnya, neraka yang sangat panas, paling dalam, paling panas. Nabi melihat banyak orang yang disiksa, dibakar tubuhnya sampai melempur. Siapa mereka yang disiksa di dalam neraka Hawiyah ini? Mudah-mudahan bukan anak-anak yang ada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan bukan kita semua. Mudah-mudahan bukan keluarga kita. Mereka yang dibakar di neraka tingkat ketujuh ini, yaitu mereka yang suka durhaka kepada ibu dan ayahnya. Dan ya, kamu disuruh sama ibu kamu, sama bapak kamu, Neng, tolong beliin ibu sayuran. Gak mau, dosa. Dosa. Adik disuruh sama bapaknya, Dik, tolong anterin adikmu Dik buat berangkat ke sekolah. Gak mau. Galak, saya mau bayar dulu. Jangan Dik, ngebentak-bentak ibu kamu, bapak kamu Dik, kamu akan direndam di neraka tingkat ketujuh. Neng tuh yang kecil-kecil, jangan durhaka kepada ibu bapak. Bilang aknya saja nggak mau, kamu udah dosa. Ya, jadilah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang. Kalau kata Roma Irama, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susu, dari air apa? Susu. Jiwa ragamu dari kasih sayang. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah kepada ibumu, Neng. Bila kau sayang kepada kekasihmu, Neng, sayang nggak kemana kasih? Lebih sayanglah kepada ibumu. Ya, jangan dibalik pacarnya ulang tahun dikasih kado-kadoan. Ya, ibunya ulang tahun didoain cepat mati. Jangan. Nah, untuk hati-hati anak yang durhaka begitu. Tahu Alqamah? Alqamah tahu bagaimana sejarahnya Alqamah? Seorang ahli ibadah, bahkan di dalam setiap harinya selalu bermakmum. Ya, di dalam setiap sholatnya Alqamah ini bermakmum kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika menjelang sakaratul mautnya, ia diberikan sakaratul maut yang luar biasa, disiksa oleh Allah. Kenapa Alqamah sampai seperti itu? Karena ia pernah menyakiti hati ibu. Maka yang di sini yang pernah menyakiti ibunya, yang pernah ngebentak ibunya, yang pernah ngelawan kepada ibu bapaknya, mulai hari ini sayangi mereka mumpung masih ada. Sayang sama ibu. Sayang kan ya? Adik sayang sama bapak. Hormati, sayangi kedua orang tua kita. Jangan sakiti mereka mumpung masih ada. Kalau udah nggak ada seperti saya, orang tua udah di alam kubur, pulang cuma ada di kuburan, nengok paling cuma ke kuburan. Kalau masih ada orang tua kita kan bisa salaman, besok lebaran kita bisa ketemu. Kalau udah nggak ada di alam kubur, mau nganterin apa? Pak, ini saya bawa kopi Pak. Bapak mau ngopi? Borong-borong nggak mau ngopi. Bukan kopi yang dibutuhkan, doa daripada anak-anak. Anaknya itu yang dibutuhkan orang tua kita. Makanya nih di Majlis Taklim Reman ini, ya, diajarkan sama Ustaz Syahid, ya, sama ustaz-ustaz yang lainnya di sini, biar apa? Punya bekal ilmu yang banyak, ya, ilmu agama yang paling utama. Ya, kalau punya ilmu, insya Allah hidup kita akan menjadi mudah. Punya iman, hidup kita akan menjadi terarah. Punya seni, hidup kita akan menjadi indah. Tim hadroh dengan seni nyanyi sair-sair sholawat indah didengarnya. Ada yang ikutan goyang, la ilaha illallah, Allah, gitu. Indah tuh dengan seni, indah. Maka sekarang ini ngaji dulu biar punya ilmu. Kalau udah punya ilmu mah mudah. Segalanya akan menjadi mudah. Nih, yang bikin kipas angin dengan ilmu, yang bikin lampu tuh yang sampai bercahaya dengan
Yang bikin ini juga alat-alat hadroh dengan ilmu juga. Ya, kalau punya ilmu mah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya dari acara ini, mudah-mudahan semuanya ini menjadi ahli-ahli ilmu. Amin. Ya Rabbal alamin. Tuh, satu riwayat perjalanan Nabi Muhammad yang melihat bagaimana pemandangan-pemandangan yang ada di neraka. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit banyaknya semoga ada manfaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Karena waktu sudah malam, kan udah jam setengah 12, saatnya istirahat. Yang lain-lain sekarang lagi enak-enakan. Ada yang udah ngorok, ya, ada yang udah ngantuk. Ini juga di sini sekarang ada yang udah nggak sabar pengen pulang. Ada yang nggak bisa diem, ya. Nggak bisa diem gerak-gerak di susah lama banget. Udah jam 12 lagi. Itu disuntikin sama setan yang begitu nih. Emang setan jangkauannya Bang ya, setan yang senjata setan kan 3. Satu jalur suntik tuh, yang di saat ngaji nggak bisa dia pengen cepat pulang berarti udah disuntikin sama setan. Mending disuntik vaksin daripada disuntik setan. Ya nggak? Iya. Setan juga punya senjata namanya tepung terigu yang ngantuk-ngantuk di pengajian kayak ibu-ibu tuh, apa nenek-nenek nyender di tembok. Nunduk apa kalau bahasa Sunda masuk nundutan katanya ya, ngantuk. Nah itu udah disemburi sama setan tuh pakai tepung terigu. Emang setan yang keroknya. Ada yang ngeguru tuh, pengen cepat pulang, pengen ketemu ayang-ayangan, gitu kan. Setan yang ketiga punya senjata selimut domba. Ketika nanti pas waktu subuh kan, kita waktu subuh nanti udah dengar azan. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kata yang tidur itu lebih nikmat daripada salat. Itu udah diselimutin tuh. Jadi ketika dengar azan kita malah menyelimutin diri kita lagi, badan kita berarti diselimutin setan. Makanya kalau lagi ngantuk langsung wudhu, hilang. Setan takut sama yang baca la ilaha illallah, setan takut sama yang baca istighfar, setan takut sama yang punya air wudhu. Itu, ya Neng ya? Emang setan biar pengen cepat pulang kan? Setan tuh udah ngeganggu. Udah jaga suara. Udah malam lu. Kata setan bisik-bisik. Udah malam. Lu mau ceramah berapa jam pun sama ada gitu. Setan mau begitu dulu, ya. Nah, makanya mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di acara ini apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan juga menjelang datangnya bulan suci Ramadan, yuk kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Jangan ada lagi dendam-dendam, ya, jangan ada lagi permusuhan. Saling memaafkan. Karena Nabi ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, salah satu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saling memaafkan dan juga beliau bertaubat banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuai dengan doa yang kita baca tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa silma qasidana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Tugu muda di Semarang, Tugu pahlawan di Surabaya, jaga suara pamit sekarang, ada umur panjang kita berjumpa. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.